بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-20, masih dalam Kitabul Ilm. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Baldizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab fadli man 'alima wa 'allama. Bab keutamaan orang yang mengetahui, yakni orang yang berilmu, dan orang yang mengajarkan ilmunya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan bahwa al-ilmu merupakan syaraf, kemuliaan yang memuliakan para penuntutnya, terkhusus apabila seorang mempelajari ilmu-ilmu yang mengenalkan dia tentang Rabb-nya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentang agamanya. Al-ilm, syaraful ilmi syarafi ma'lumi. Kemuliaan dari satu ilmu tergantung dari kemuliaan siapa yang akan dipelajari, yang akan diketahui. Jadi mempelajari ilmu tersebut. Sehingga ketika seorang mempelajari ilmu yang menyebabkan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal agamanya dengan dalil-dalil, maka ini menunjukkan bahwa itu merupakan kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut dengan mengangkat derajatnya, memuliakan kedudukannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu seorang akan menjadi mulia, dan dengan ilmu seorang akan dilepaskan dari kejahilan, sehingga tidak bisa disamakan antara manzilah al-alim dengan manzilatul jahil, kedudukan seorang alim dengan kedudukan seorang yang jahil. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dalam mempersaksikan la ilaha illallah, kalimatul haq, al-kalimatul thayyibah, di mana Allah mempersaksikan tentang kebenaran kalimat itu. Demikian pula para malaikat dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa Allah itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah mempersaksikan itu. Para malaikat juga mempersaksikan itu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, mereka juga mempersaksikan tentang kebenaran la ilaha illallah. Ayat ini cukuplah untuk menjelaskan kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia sekali. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Demikian pula orang yang mengajarkan apa yang telah dia miliki dari ilmu tersebut. Keutamaan seorang memiliki ilmu sangat banyak sekali. Keutamaan para ulama, keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmunya, demikian pula. Di antara yang menunjukkan keutamaan tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Orang yang mempelajari sehingga dia memiliki ilmunya, dia orang yang terbaik, kata Nabi SAW. Demikian pula seorang yang mengajarkan Al-Quran Karim, mendakwahkan ilmunya kepada yang lain, mengajak manusia kepada kebaikan dengan ilmu yang jelas. Ini juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw 'aliman aw muta'allima. Dunia ini terlaknat
dan terlaknat setiap orang ada di dalamnya, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah seorang yang alim, yang berilmu, dan orang yang belajar. Mereka ini orang-orang yang terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa al-ilmu memiliki manzilah yang sangat tinggi dan mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting untuk kita ketahui, apakah yang dimaksud dengan ilmu tersebut, dan siapakah yang berhak untuk mendapatkan gelar sebagai seorang alim. Dan dimaksud dengan ilmu yang akan meninggikan derajat seorang adalah al-ilmu syar'i, ilmu syariat. Ilmu mempelajari Alkitab was Sunnah, belajar Al-Quran Karim, mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami dengan pemahaman para ulama salaf, maka itulah ilmu. Selain dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din fal-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka min waswasi syayatin. Setiap ilmu selain dari Al-Quran itu menyibukkan, melalaikan, kecuali mempelajari hadis dan kecuali mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang sebenarnya adalah apabila terdapat di dalam ilmu tersebut haddatsana, yang menunjukkan bahwa ilmu itu merupakan ilmu warisan dari para ulama, terus kemudian para ulama sebelumnya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dari itu, maka itu dari waswas syaitan. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah taala menyinggung ilmu yang disangka oleh sebagian kaum muslimin bahwa itu ilmu yang bermanfaat, padahal keadaannya tidak demikian. Ilmu itu memudaratkan, yaitu mempelajari ilmu kalam, mempelajari ilmu filsafat yang tidak terdapat di dalamnya haddatsana, yang justru menjauhkan kaum muslimin dari ajaran agamanya, dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Sehingga yang dimaksud ilmu apabila disebutkan keutamaannya, jika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Lalu siapakah para ulama yang mereka mendapatkan keutamaan itu, yang mereka ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu adalah orang-orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka seorang alim adalah seorang yang takut kepada Allah. Dengan ilmunya menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wa kafa bi khasyatin min Allah ilma, wa kafa bil ightirar min Allah jahla." Cukuplah seseorang rasa takutnya dia kepada Allah. Itulah ilmu yang sebenarnya.
Dan lalainya seseorang kepada Allah itu adalah kejahilan. Oleh karena itu seorang alim adalah seorang yang dia berhati-hati dalam mengeluarkan fatwanya. Disebabkan karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki tanggung jawab yang besar. Sehingga dia tidak mengucapkan kecuali dengan ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab was Sunnah Sahihah. Maka mereka itulah para ulama yang kita dianjurkan untuk merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui, yaitu pada para ulama yang benar-benar disebut sebagai ulama, yaitu mereka-mereka yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari Alkitab dan Sunnah, menghabiskan umurnya untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian senantiasa mengikuti tariqatul ulama sebelumnya, metode para ulama sebelumnya, sehingga fatwa-fatwanya senantiasa terkontrol. Tidak kemudian ketika dia berfatwa tergantung kondisi atau tergantung orang yang menyogoknya atau yang semisalnya, maka ini bukan ulama. Walaupun banyak dari kalangan kaum muslimin yang menyebut mereka sebagai ulama, walaupun mereka masuk ke dalam lembaga-lembaga yang disebut sebagai majelis ulama. Itu bukanlah ibrah, itu bukan tolak ukur untuk mengetahui seorang itu alim ataukah seorang itu bukan alim. La ya'riful fadla min dzil fadli illa dzawu. Tidak ada yang mengetahui satu keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan itu kecuali dari orang-orang yang punya keutamaan pula. Yang bisa menilai bahwa si fulan ini alim dari kalangan para ulama adalah para ulama pula, bukan orang-orang awam, bukan masyarakat umum. Kalau masyarakat umum, pandangan mereka ya sekedar seorang itu punya sorban, jenggotnya tebal, alim, kiai, hidung mancung jadi habib sudah. Nah, itu pandangannya para ulama, para awam, masyarakat umum. Nah, kalau sudah mulai menjadi tua, ya sudah jadikan orang-orang datang kepadanya untuk mengambil barokah. Ludahnya pun dijadikan berkah. Langkah-langkahnya, tapak kakinya dijadikan berkah. Kalau berjalan, murid-muridnya taruh sorban di bawahnya, biar dapat barokah katanya. Lalu mereka menganggap itu ulama. Itu bukan ulama. Kalaupun dikatakan ulama, ulama usu, ulama yang buruk, yang menyembunyikan al-haq, yang mengajak umat untuk menyembah dirinya, bukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajak umat untuk berjalan di atas jalannya, bukan di atas jalan Allah. Sementara di antara ciri-ciri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf, di antara cirinya adalah mengajak manusia kepada jalan Allah, bukan kepada jalan dirinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku yang mengajak kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka ciri dakwahnya Rasulullah SAW dan yang mengikuti dakwah Nabi SAW itu ada dua yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, ketika dia mengajak umat, dia tidak mengajak kepada partai, dia tidak mengajak kepada kelompok, dia tidak mengajak kepada hizbiyah,
Dia tidak mengajak untuk mengagung-agungkan dirinya. Namun dia mengajak untuk agar manusia itu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berseru atau berteriak di atas mimbar atau di atas podium, lalu dia berkuar-kuar mengatakan, mari kita berjihad. Di sana sini ada orang ngangkat bendera partainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak agar kemudian pada waktu yang telah ditetapkan, orang-orang akan memilih dia bahwa itu adalah partai yang benar. Yang kedua, ciri dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka senantiasa dibangun di atas ilmu dengan bayinat wal hujaj al-qawiyah al-wadihah, dengan hujah-hujah yang sangat kuat sekali, sehingga dia telah memiliki persiapan. Sebab apabila seorang terjun ke masyarakat dibutuhkan ilmu. Kalau tanpa ilmu, apa yang dibawa? Masyarakat tidak membutuhkan kompor. Iya kan? Masyarakat tidak membutuhkan orang-orang yang berjalan sana kemari tanpa ilmu. Yang dibutuhkan kaum muslimin adalah munculnya mereka, para dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Ala, telah memberitakan kami Muhammad ibn al-Ala, Muhammad ibn al-Ala bin Quraib, Abu Quraib. Beliau berasal dari Kufah. Dia adalah seorang yang sangat terpercaya dalam riwayat-riwayatnya. Sehingga Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau adalah seorang thiqatun hafidh, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dan beliau termasuk orang yang paling banyak hadisnya di negerinya. Qala haddatsana Hammad ibn Usamah, telah memberitakan kepada kami Hammad bin Usamah, Abu Usamah. Beliau juga berasal dari Kufah, seorang perawi yang terpercaya. An Buraid bin Abdullah, dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Abu Burdah, beliau juga berasal dari Kufah, dan beliau seorang perawi yang terpercaya. An Abi Burdah, dari Abu Burdah. Jadi sebenarnya kunyahnya sama, Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah. Buraid itu kunyahnya juga Abu Burdah. Nah, dari Abu Burdah. Abu Burdah ini kakeknya Buraid. Karena beliau Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Sehingga di sini Buraid meriwayatkan hadis
dari kakeknya, yaitu Abu Burdah bin Abi Musa. Terjadi perselisihan para ulama tentang siapa nama Abu Burdah ini yang meriwayatkan hadis dari Abu Musa. Ada yang mengatakan namanya Amir, dan ada pula yang mengatakan namanya adalah kunyahnya. Abu Burdah itu kunyah sekaligus nama. Alhasil beliau adalah seorang yang terpercaya, juga dari Kufah. An Abi Musa, dari Abu Musa. Abu Musa ini ayahnya Abu Burdah. Nah, jadi mulai dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa, ini silsilah keluarga. Mereka semua berasal dari kabilah Asy'ariyah. Dan juga termasuk di antara faedah dari sanad hadis ini, seluruhnya orang-orang berasal dari Kufah. Mulai dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai seterusnya Abu Burdah, mereka semua adalah orang-orang Kufah. An Abi Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm." Perumpamaan tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu. Kamathalil ghaithil katsir. Perumpamaannya seperti hujan lebat yang banyak sekali, yang turun ke sebidang tanah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hidayah dan ilmu, itu perumpamaannya seperti hujan lebat asaba arba, yang turun ke sebidang tanah. Dalam riwayat ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah yang disebutkan, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya seseorang membuat sebuah perumpamaan. Boleh. Nah, makan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan syarat bahwa perumpamaan tersebut masih dalam koridor syariat, tidak menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, kita memperumpamakan para ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Mereka yang memberikan penerangan kepada umat. Tidak mengapa memberikan perumpamaan yang seperti ini, boleh. Sebab memang demikian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan para ulama. Nah, dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Sebab kadang-kadang sebagian mereka menyebutkan perumpamaan ternyata menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari kebenaran. Seperti sebagian mereka menyebutkan perumpamaan para ulama, atau mereka perbedaan antara ulama dengan para dai. Seorang alim dengan seorang dai. Kalau seorang alim itu ibaratnya seperti sumur. Ya.
Kalau seorang dai itu ibaratnya seperti air yang mengalir. Nah, kalau sumur ini, itu orang datang sana, ngambil terus, ya, ngangkat, terus balik lagi sampai ke rumah. Kadang-kadang karena mungkin tempatnya sedikit dia dan kekuatannya juga terbatas, dia harus ngambil berkali-kali, sehingga merepotkan. Ya, masyaqqah, kesulitan. Berbeda dengan dai. Kalau dai seperti air yang mengalir, kayak PDAM lah. Ya. Nah, mau mandi tinggal putar keran, sudah mengalir sendiri. Bagusan mana? Nah, ini. Nah, kata mereka, yo bagusan dai. Iya kan? Bagusan dai. Kenapa? Karena mereka tidak merepotkan orang. Orang tinggal di rumahnya, mereka tinggal putar keran. Ya. Mereka yang didatangi. Sedangkan seorang alim atau ulama, wah itu repot, harus ke sana. Apalagi kalau tempatnya jauh, ya, jalan kaki, waduh, kesulitan. Nah, punya kendaraan pun tetap kesulitan. Kata mereka, wah ini menunjukkan pentingnya khuruj. Ya, khuruj itu dai, datangi rumah orang. Istilah mereka door to door katanya. Nah, ya. Dari pintu ke pintu. Nah, perumpamaan yang batil. Kenapa? Karena menyelisih Alkitab dan Sunnah. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ada sisi al-haqnya. Kalau kita pahami dengan pemahaman yang benar, kalau kita memahami berdasarkan Al-Quran Sunnah, perumpamaan ini bisa kita betulkan. Kita mengatakan betul memang. Alim itu seperti sumur. Da'i itu, maksudnya da'i yang tidak punya ilmu, seperti air. Nah, yang mengalir. Datangi rumah orang. Nah, tapi bedanya, kalau yang di sumur itu airnya jernih. Ya kan? Bersih sekali. Kenapa? Ilmunya dari sumbernya yang jernih. Dari Alkitab dan Sunnah. Nah, orang lebih memilih untuk berjalan jauh. Demi untuk mendapatkan air yang jernih. Daripada air yang mengalir tapi penuh dengan comberan. Nah, begitu diputar masuk keran misalnya, hitam. Airnya jadi hitam. Ya tentunya orang lebih memilih yang bersih. Walaupun jauh, walaupun masyaqqah. Nah, yang jelas ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bolehnya menyebutkan sebuah perumpamaan selama itu dalam batas-batas yang disyariatkan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-huda wal ilm. Hidayah dan juga ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk-petunjuk yang akan menyampaikan seseorang kepada kebenaran. Kepada jalan yang lurus. As-siratal mustaqim. Inilah yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah memberikan sifat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul membimbing umat ini kepada jalan yang lurus. Dan apa yang beliau bawa adalah merupakan ilmu. Al-ilm. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan apa yang beliau bawa seperti hujan. Sebagaimana hujan itu menghidupkan, ya, menyuburkan tanah, menghidupkan tanah-tanah yang kering kerontang, yang mati. Maka demikian pula apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati. Maka ini perumpamaan yang sangat tepat sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan ruh. Sebab ruh itu akan menghidupkan jasad. Selama ada ruh, maka jasad tersebut hidup. Menghidupkan jasad seseorang. Maka demikian pula apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menghidupkan hati manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dari perkara kami. Ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an sebagai ruh karena akan menghidupkan hati-hati manusia bagi mereka yang mendengarkan Al-Qur'an dan memahaminya dan menerima isinya, lalu mengamalkannya dalam kehidupannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengannya berupa hidayah dan ilmu adalah seperti hujan lebat. Asaba arda, yang jatuh ke sebidang tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'. Maka di antara tanah tersebut ada yang naqiyah. Naqiyah. Yang dimaksud naqiyah, ada sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud naqiyah adalah mustanqa'ul ma' fil jibali was sukhur. Sumber-sumber mata air yang ada di gunung-gunung atau yang ada di bebatuan-bebatuan. Namun pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sebab yang zahir dari makna naqiyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqiyah itu yang menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, bukan hanya sekedar menampung. Sebab kalau dikatakan yang dimaksud naqiyah itu adalah sumber-sumber mata air yang ada di gunung atau di bebatuan, seakan-akan yang dimaksud itu adalah yang hanya menampung air saja. Sementara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud naqiyah itu adalah tanah yang gembur. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud naqiyah. Kata beliau, fakana minha naqiyah. Maka di antara tanah yang terkena air hujan tersebut ada yang naqiyah. Naqiyah itu sifatnya qabilatil ma'a fa'ambasatil kala'a wal 'ushbal katsir. Dia bisa menerima air sehingga air itu meresap ke dalam tanah tersebut, sehingga dengan itu tanah itu pun menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-kala wal ushb. Al-kala wal ushb. Al-kala itu dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada al-ushb. Kalau al-ushb itu khusus rumput-rumputan yang masih berwarna hijau, yang masih basah gitu. Berbeda dengan al-kala. Kalau al-kala rumput secara umum yang hijau, yang telah kering, itu semuanya termasuk al-kala. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan maka tanah itu menumbuhkan al-kala dan al-ushb al-katsir, maka ini penyebutan khusus setelah menyebutkan lafaz yang umum sifatnya. Di dalam ilmu usul disebutkan zikru al-khas ba'da al-'am, disebutkan yang khusus setelah yang umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, Allah Tabaraka wa taala mengatakan
hafizu 'ala shalawati was salatil wusta. Hendaklah kalian menjaga salat-salat kalian dan jagalah salatul wusta, yaitu salatul asr ala sahih. Nah, jagalah salat kalian. Ya, salat kalian di sini umum, salat apa saja, termasuk salat asar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, dan jagalah as-salatul wusta. Jaga pula salatul asr itu. Disebutkan secara khusus setelah menyebutkan lafaz yang sifatnya lebih umum. Maka demikian pula pada hadis ini, bahwa tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan-rerumputan. Ini sebidang tanah. Termasuk di antara tanah tersebut ada sebahagian, ada potongan dari sebidang tanah itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat minha ajadib. Dan di antara sebidang tanah itu ada yang ajadib. Nah, yang dimaksud ajadib itu yaitu tanah yang keras. Keras. Tidak ada tumbuhan yang tidak ada rumputan yang tumbuh, tidak tumbuh di situ. Tapi faedahnya adalah dia bisa menampung air, sehingga terbentuklah semacam kolam, birkah atau yang semisalnya, kolam, danau, ya, dan yang semisalnya. Sehingga ini pun bermanfaat. Amsakatil ma, sehingga tanah tersebut mampu menampung air. Fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wa saqaw wa zar'u. Sehingga memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia manfaatnya sehingga mereka bisa minum dan mereka bisa memberikan perairan ke sawah ladang mereka ataukah kepada hewan ternak mereka. Wazara'u, dan dengannya mereka bisa bercocok tanam. Ini sebidang tanah yang bermanfaat. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Dan kemudian di sana ada sebidang tanah yang lain lagi. Innama hiya qi'anun. Yang sesungguhnya sebidang tanah ini hanyalah qi'an. Qi'an itu jamak dari qa'. Ya. Jamak dari qa'. Itu tanah yang tandus, keras. Ya. Yang disebutkan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Yang tidak mampu menahan air dan tidak pula mampu menumbuhkan rerumputan-rerumputan. Jadi tidak bermanfaat. Hujan jatuh ke sebidang tanah yang disebut dengan qi'an. Sebagian menyebutkan bahwa qi'an ini adalah tanah yang di bawah air. Airnya lebih tinggi dari tanah ini. Sehingga ketika air ini turun mengenai tanah tersebut, ya, air itu hanya sekedar numpang lewat begitu saja. Airnya tidak meresap ke dalam tanah, sehingga air itu hanya lewat dan tidak menahan. Sehingga ketika ada air dan tidak adanya air sama. Tidak memberikan manfaat. Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak ada rumput-rumputan, dan tidak pula bisa menampung air sehingga membentuk seperti kolam atau yang semisalnya. Tapi lewat begitu saja. Ini qi'an. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan itu, maka beliau jelaskan makna perumpamaan yang pertama dan makna perumpamaan yang kedua. Fadzalika, maka yang demikian itulah maksudnya perumpamaan yang pertama yang hendak beliau jelaskan. Mathalu man faquha fi dinillah, perumpamaan orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala.
wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Dan memberikan manfaat kepadanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku dengannya, sehingga dia belajar, sehingga dia berilmu dan dia mengajarkan ilmunya. Dia berilmu. Ibaratnya seperti tanah yang menyerap air tersebut, sehingga tanah itu menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Kita melempar apa saja tumbuh. Lempar biji rambutan, tumbuh rambutan. Melempar biji mangga, tumbuh mangga. Saking suburnya. Subhanallah. Apa saja tumbuh. Nah, ini permisalan seorang yang belajar dan memberikan manfaat ilmu tersebut kepadanya. Nah, kemudian setelah itu di samping tanah itu ada yang berbentuk kolam. Dia bisa menampung air. Sehingga tanah itu tidak hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, di mana tanah itu menjadi subur dan demikian gemburnya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya itu saja, dia pun telah menyediakan kolam atau yang semisalnya untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Ibaratnya seperti seorang yang setelah dia berilmu, dia mengajarkan ilmunya. Dia mendakwakan ilmunya kepada yang lain setelah dia berilmu. Nah, jadi Rasulullah SAW menggabungkan dua perumpamaan ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa seseorang akan memberikan manfaat kepada orang lain setelah dia memberikan manfaat kepada dirinya terlebih dahulu. Dia terlebih dahulu menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, kemudian memberikan manfaat kepada yang lainnya. Rasulullah tidak hanya menyebutkan satu hal. Itu saja. Nah, karena tidak mungkin seseorang akan memberikan manfaat pada yang lain sementara dia tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Itu akan memudaratkan bagi dirinya. Nah, dan seseorang tidak akan mungkin berikan manfaat pada yang lain tanpa ada air. Maka airlah itu ibaratnya seperti ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada umat ini, yang dikatakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ilmu, maka dia sungguh mendapatkan bahagian yang sempurna. Sehingga orang berdatangan, fasyaribu wa saqaw wa zara'u. Orang datang, ada yang mengambilnya untuk diminum, ada yang mengambilnya untuk diberikan hewan ternak mereka, ada yang mengambilnya untuk bercocok tanam. Nah, bermanfaat. Para ulama menyebutkan bahwa permisalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan permisalan kepada para ulama yang mereka terdiri dari orang-orang yang mutakhassisun, orang-orang yang mengkhususkan diri dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan muhadditsin, ahlul hadis, para perawi hadis, demikian pula para fuqaha. Ya. Yang mencakup keduanya, tanah yang subur, kemudian dia bisa menampung air, itu ibaratnya seperti seseorang yang dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Dia memiliki ilmunya. Lalu kemudian ilmu itu disampaikan kepada yang lainnya. Ilmu itu bermanfaat untuk dirinya dan yang lain. Maka mereka ini tentunya berada di tingkatan yang sangat tinggi sekali. Mereka ini dari kalangan para fuqaha dan para muhadditsin, para periwayat hadis. Nah, dan mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam hal berdakwah, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak umat manusia kepada kebaikan. Sehingga mereka termasuk di antara bahagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, di mana kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar,
dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara mereka yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruwatul hadis, para perawi hadis. Sebab kadang-kadang di antara mereka ada yang hanya sekedar menjaga hadis lalu mereka mentransfer, meriwayatkan kepada yang lainnya. Kadang-kadang mereka tidak paham. Ini juga bermanfaat dari satu sisi, akan tetapi tidak keadaannya seperti yang pertama. Sebagian para perawi hadis ada yang mengumpulkan hadis-hadis, tapi mereka kurang memahami makna yang terkandung dalam hadis itu. Lalu mereka sampaikan kepada yang lain. Bermanfaat dalam hal mereka menyampaikan hadis itu kepada yang lain. Bermanfaat dalam hal ini. Tapi dalam hal pemahaman mungkin mereka tidak mendapatkan itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang telah mendengarkan dari kami satu hadis lalu dia menghafalnya, dia menjaganya. Ini seperti air, seperti sebidang tanah yang menampung air. Dia menjaga air itu. Sebagaimana dia menjaga hadis itu. Dia menjaga riwayat tersebut. Hatta yuballighahu ghairah, sampai dia menyampaikan pada orang lain. Sebab boleh jadi orang yang membawa riwayat dia tidak memahami riwayat tersebut. Boleh jadi ketika dia sampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain lebih bisa memahami hadis itu daripada dia. Nah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perumpamaan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebidang tanah yang qiy'an, yang tidak mampu menahan air, menampung air dan tidak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa ma zalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Perumpamannya adalah seperti orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat hadis, tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang dengannya aku diutus. Nah, ya seperti itulah. Sampaikan pada mereka apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berpaling dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Permisalannya seperti tidak memberikan manfaat. Nah, tidak menampung air dan tidak menggemburkan dirinya. Sebagian para ulama menyebutkan, dan itu juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa perumpamaan yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua golongan. Yang disebutkan oleh Rasulullah, golongan yang pertama dalam sabdanya, "Man lam yarfa' bidzalika ra'sa." Perumpamannya seperti orang yang tidak mau menengokkan kepalanya untuk melihat apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini dari kalangan orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsunya. Dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan para pengekor hawa nafsu, yang merubah-rubah hadis-hadis Nabi, bahkan merubah makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi untuk memenangkan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk dari Allah yang dengannya aku diutus. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan yang kedua dari mereka yang menentang kebenaran dari kalangan orang-orang kafir. Ketika mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menentangnya, maka mereka pun keluar dari Islam dan menyebabkan mereka kafir. Wal iyadzu billah. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, maksudnya beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ishaq, berkata Ishaq, maksudnya Ishaq bin Rahuyah. Wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma'a qa'un ya'luhul ma'. Jadi Ishaq bin Rahuyah itu menyebutkan dengan lafaz yang lain. Dia mengatakan
qayyalatil ma, bukan qabilatil ma. Dan ini kekeliruan. Ya. Yang betul adalah riwayat yang telah kita sebutkan, qabilatil ma. Adapun makna qayyalat yaitu syaribat. Dia meminum air tersebut, maksudnya menyerapnya. Qa'un ya'luhul ma, yang dimaksud qa' yaitu tanah yang air itu di atasnya. Ya, jadi air lebih tinggi sehingga ketika turun, ya turun begitu saja, dia tidak mampu menahan air dan tidak mampu pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wasaffaf, adapun tanah yang saffaf yang dimaksud adalah al-mustawi minal ardh, yaitu yang sejajar dengan permukaan bumi. Nah, maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ini di dalam bab tentang keutamaan orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmunya tersebut untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling sempurna dari mereka yang mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berilmu, mempelajari ilmu yang datang dari Nabi Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia mengajarkan ilmunya. Dan dia akan menjadi sempurna apa yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang dia semakin berusaha untuk mengambil ilmu tersebut sebanyak mungkin dan mendakwahkan agama ini, ya, sekemampuannya. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan dia disebabkan karena dia telah mengambil sebagian dari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saya kira sampai di sini ya kawan yang kita bacakan dari Sahihul Bukhari rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.